I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it at? All the bitches on the line, and you know. Mulanya, kitab Mazmur ditujukan kepada bangsa Israel. Kitab Mazmur digunakan sebagai kitab nyanyian bait suci selama masa kerajaan, baik untuk penyembahan publik maupun pribadi. Berdasarkan keadaan beberapa penulis yang memberikan sumbangan pada koleksi ini sepanjang periode waktu yang panjang. Mazmur meliputi hampir setiap bidang dari pengalaman dan emosi manusia, seperti ketakutan melawan kepercayaan, amarah melawan belas kasihan, kesusahan melawan sukacita, dan doa dan pujian bagi Allah yang agung daripada pemazmur. Mazmur ini merupakan kitab terpanjang dan di dalamnya terdapat pasal terpanjang di dalam Alkitab, yakni 150 pasal. Kitab ini telah mengalami pengkategorian dan penyusunan ulang selama beratus-ratus tahun sampai akhirnya disajikan dalam bentuk yang kita baca saat ini. Kumpulan doa-doa dan lagu-lagu sakral dari zaman dan penulis yang berbeda-beda dikomplikasikan lalu digunakan dalam ibadah orang Israel dengan pembagian yang berbeda-beda setiap zaman. Sebagai peringatan masa pembuangan, baik itu sebelum pembuangan, masa pembuangan, maupun setelah pembuangan. Kitab Mazmur dalam Alkitab tidak ditulis oleh satu penulis tunggal, tetapi merupakan kumpulan puisi dan nyanyian yang dikarang oleh beberapa penulis yang berbeda. Raja Daud adalah salah satu penulis utama dalam kitab Mazmur, tetapi ada juga penulis lain yang memberikan kontribusi mereka. Raja Daud adalah seorang musisi dan penyair yang terkenal dalam sejarah Israel. Menurut tradisi, ia menulis banyak mazmur yang terdapat dalam kitab Mazmur. Daud dikenal sebagai seorang yang penuh semangat dan banyak mazmur yang mencerminkan pengalaman hidupnya, termasuk kesulitan, sukacita, keraguan, dan kepercayaan kepada Allah. Penulis kitab ini yang utama adalah Daud, tetapi terdapat paling tidak 7 penulis lainnya, yakni Musa, Salomo, Asaf, Heman, dan anak-anak Korah. Beberapa mazmur tidak diketahui pengarangnya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa kitab ini memiliki banyak penulis, dan penulis utamanya adalah Daud, tetapi beberapa yang lain dikatakan Hizkia, Yosia, Zerubabel, yang pasal ke-72 dan 127 ditulis oleh Saul, dan beberapa ditulis oleh kaum Lewi dan kaum Asaf. Sedikitnya ditulis 1 pasal oleh Yedutun, 11 pasal oleh anak-anak Korah, 1 oleh Etan, yaitu Mazmur 89, sementara lainnya yang tidak jelas penulisannya. Musa menurut tradisi dianggap sebagai penulis Mazmur 90. Yang lainnya juga mengatakan bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh beberapa umat saja. Selain Raja Daud, beberapa penulis lain juga disebutkan dalam kitab Mazmur. Ada Mazmur-Mazmur yang dikaitkan dengan Asaf, seorang pengawal musik di bait suci, Bani Korah, keluarga dari suku Lewi, yang juga dikaitkan dengan beberapa mazmur. Penulis lain disebutkan adalah Heman dan Etan yang juga merupakan penyanyi di bait suci. Kitab Mazmur juga mencatat bahwa Salomo, putra Raja Daud, menulis beberapa mazmur. Namun, penting untuk diingat bahwa atribusi penulis yang pasti dan tepat untuk setiap mazmur seringkali sulit ditentukan secara pasti. Beberapa mazmur mungkin tidak memiliki atribusi penulis yang jelas. Meskipun demikian, kitab Mazmur adalah kumpulan puisi dan nyanyian yang mendalam dan mengungkapkan perasaan manusia kepada Allah serta memuji dan memuliakan Allah. Meskipun dalam hal ini banyak juga yang berpendapat bahwa hanya Daud yang menuliskannya sebab ia dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan penuh hikmat, tetapi pendapat lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penulis kitab ini bukan hanya Daud saja. Lantas saya memberi kesimpulan bahwa Mazmur ini dituliskan oleh beberapa orang, bukan hanya Daud, sebab nyata dituliskan nama-nama lain dalam beberapa penulis isi kitab tersebut. Baik, saya akan membahas tentang kapan kitab Mazmur ditulis. Waktu penulisannya bahwa antara 1450 dan 430 sebelum Masehi karena adanya berbagai penulis, dan rentang waktunya panjang, tetapi sebagian besar ditulis sekitar 1000 sebelum Masehi dan sekitar 1000 tahun, yaitu periode era Musa sampai kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Tujuan penulisan kitab Mazmur. Yang pertama, kitab Mazmur adalah seperti Ayub, ditulis dan ditujukan kepada orang saleh dan bukannya orang berdosa. Kitab Mazmur berisi nyanyian-nyanyian orang yang ditebus dan tidak berisi berita untuk orang tidak percaya. Kitab Mazmur ditulis dan dinyanyikan sebagian besar syair. Ibrani berbentuk lirik. Orang-orang Ibrani memakai berbagai macam alat musik
untuk mengiringi nyanyian tersebut. Kitab Mazmur adalah kitab puji-pujian bagi bangsa Israel dan telah menjadi sumber bahan musik gerejawi. Mazmur merupakan teladan kasih setia yang dapat diterima. Kitab Mazmur menggambarkan manusia bercakap-cakap dengan Allah. Kitab Mazmur merupakan teladan ungkapan etika dan membedakan antara dosa dan kebenaran, orang berdosa dan orang benar, sehingga dengan tidak langsung menjadikan manusia sebagai patokan tingkah laku yang sesuai dengan sifat-sifat Allah, yaitu kesucian, kuasa, hikmat, kasih, dan anugerah. Kitab Mazmur merupakan kumpulan nyanyian rohani, doa, dan ajakan. Kitab Mazmur juga ditunjukkan kepada bangsa Israel sebagai kitab nyanyian bait suci selama kerajaan, baik untuk penyembahan publik maupun pribadi, sebagai peringatan masa pembuangan baik itu sebelum pembuangan maupun setelah pembuangan. Supaya dengan mengetahui isi kitab Mazmur, anggota jemaat mengerti bagaimana hidup dengan penuh pengucapan syukur menghadapi pencobaan, penderitaan, dan pentingnya mengakui dosa. Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana anak-anak Allah hidup dan berjalan mengikuti Allah. Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana Allah memberkati setiap orang yang mau berpegang atau hidup sesuai dengan firman Allah. Kitab Mazmur mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai pemeliharanya. Kitab Mazmur mengajarkan kebesaran dan kemuliaan sifat-sifat Allah. Kitab Mazmur mengajarkan tentang Allah yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam perbuatan dosa. Berkat yang didapat dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur dari Daud, ini berisi ungkapan syukur kepada Allah atas segala berkat yang telah ia terima. Penulis Mazmur mengawalinya dengan mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Kemudian dia mengakui apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ada 3 contoh penting yang disebutkan. Pertama, Tuhan mendengarkan teriakan minta tolong. Yang kedua, ia melolos-kannya dari bahaya dan memberinya tempat yang aman. Yang ketiga, ia memberinya alasan untuk selalu memuji Allah. Daud juga mengungkapkan bahwa mengucap perasaan syukur atas berkatnya tidak cukup hanya dengan kurban sembelihan. Daud menegaskan bahwa kurban yang terutama adalah melakukan kehendaknya. Bagian akhir dari Mazmur ini berisi doa. Penulisnya berharap agar dilepaskan dari bahaya yang sedang ia alami. Namun, sekalipun keadaannya demikian, penulis Mazmur tetap mengingat apa yang pernah Tuhan kerjakan. Ia menghitung berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Hasilnya ternyata sangat banyak. Saat keadaan kita baik dan penuh berkat, kita mudah memuji Tuhan. Namun, dikala kesusahan melanda, mengucap syukur kepada Tuhan menjadi sangat sulit. Hal ini disebabkan fokus kita hanya tertuju pada kejadian yang sedang menimpa. Dalam tulisannya, penulis Mazmur mengajak kita untuk sejenak melihat ke belakang. Ia berseru agar kita menghitung berkat Tuhan. Kita juga harus mengingat pengalaman, masa kesusahan, dan cara Tuhan menolong dan memberkati kita. Jumlah dalam hidup kita, inilah yang akan menolong kita. Sekalipun masa sulit melanda, kita tetap dapat bersyukur dan memuji Dia. Berkat indah yang didapatkan dari kitab Mazmur ini sangat dibutuhkan ketika kita mengalami keraguan dalam hidup atau ketika kita menemukan pengingat akan kemuliaan Tuhan. Mazmur mengingatkan kita bahwa Allah Bapa itu layaknya seorang gembala dan kita semua adalah domba-dombanya. Domba tidak minum dari sungai yang deras, namun hanya dari air yang tenang. Dari penjelasan di atas memberitahu kita bahwa Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Dia juga akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, yang berarti Tuhan akan menyediakan segala hal yang kita butuhkan.